Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Bersama saya di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 ya. Di acara Secangkir Kopi Hangat yang mana kita akan membahas berbagai macam seluk-beluk terkait penyakit autoimun. Seperti biasa setiap hari Rabu pagi kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik. Tidak kalah menarik, setiap minggunya akan berganti dan insya Allah nanti akan bisa diikuti lagi acara live, misalnya tidak bisa mengikuti secara live ya. Bersama saya Dr. Agus Joko Susanto, nanti 1 jam ke depan kita akan mengupas sebuah topik yang hari ini sangat luar biasa sekali dengan nanti narasumber yang sangat luar biasa. Narasumbernya ini seorang yang beliau pintar menyanyi dan menari ya, dan tausiah juga ya. Nanti memang komplit nih ya, seperti itu. Dan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internet Solo ya. Selamat pagi semuanya untuk Facebook maupun Instagramnya, dan juga dari Sobat Muardi nih di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi semuanya. Dan dalam suasana yang masih pandemik Corona ini, COVID-19, dan dalam suasana bulan suci Ramadan, yang pertama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan yang bagi yang menjalankan, dan yang kedua kali semoga kita semua berdoa bersama pandemi Corona ini segera berakhir dan kita bisa hidup kembali normal, khususnya untuk Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya. Dan untuk menyingkat waktu, kita akan mulai untuk yang topik hari ini. Topik hari ini sangat-sangat menarik ya untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Mungkin bagi penyintas autoimun tidak asing dengan topik ini ya. Ini nanti berkaitan dengan World Lupus Day ya, atau Hari Lupus Sedunia yang insya Allah tanggal 10 Mei ya 2020 nanti. Nanti makanya hari ini kita akan membahas mengenai apa itu lupus ya, lupus dengan segala macam seluk-beluknya. Apa itu lupus dengan terkenal dengan 1000 wajah, apa kok nggak 100 wajah, saya nggak tahu, nanti kita tanyakan. Kenapa nggak 100 wajah sih, kenapa harus 1000 wajah kan gitu. Seperti ada candi Prambanan kan 1000 candi. Padahal dihitung itu mungkin dia nggak tahu. Ada 1000 kota, ada Lawang Sewu ya, di Semarang ada Lawang Sewu itu. Jadi lawangnya banyak sekali, kan mungkin saking banyaknya. Jadi istilah 1000 kan banyak ya. Untuk menyingkat waktu, nanti silakan sharing, silakan join dan silakan bertanya terkait masalah lupus ya. Narasumber pada pagi hari ini, beliau seorang yang luar biasa dan sudah banyak berkecimpung ya di dunia lupus ini ya. Kita hadirkan Dr. Arif Nurdin. Ya, silakan dokter. Ya, silakan. Nah, ini Dr. Arif Nurdin nih. Beliau nanti bisa ditanya ini, Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Tadi sudah saya sampaikan di awal, memang beliau ini sebenarnya sih pemalu sebenarnya enggak. Sebenarnya pintar, multi talenta, bisa nyanyi, nari ya, semua bisa kayaknya itu. Oh iya. Gimana Dr. Arif Nurdin, ini kabar hari ini nih? Baik, alhamdulillah di tengah wabah pandemik masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Amin, insya Allah ya. Terus semoga secerah di udara luar ini, udara luar juga cerah nih ya. Memang secerah udara luar ini. Gimana Dokter Arif Nurdin, mungkin untuk yang Sobat Muardi sudah tahu ya, untuk penyintas autoimun mungkin sudah pada paham ya tentang Dr. Arif Nurdin, tapi untuk yang Sobat Muardi mungkin Dr. Arif Nurdin tidak ada salahnya nih untuk memperkenalkan dirinya dulu dong. Ini kan kalau nggak kenal nggak sayang namanya nih. Ya. Baik, ya saya Arif Nurdin, saya kebetulan bekerja di Rumah Sakit Muardi di Divisi Reumatologi, bagian penyakit dalam, dan mohon maaf ini HP-nya bunyi. Ya, dan memang kita sudah berkecimpung cukup banyak di pasien lupus ya, terutama pasien lupus, dan alhamdulillah sekarang kita bisa gabung dalam sebuah organisasi sehingga kita bisa saling support, kita bisa saling memberikan masukan kepada masing-masing sehingga tidak hanya semata-mata dengan obat tapi dengan saling silaturahmi bersama. Iya, iya, oke. Mungkin gini Dr. Arif Nurdin, mungkin untuk yang penyintas autoimun sudah begitu paham ya. Dan ini tidak ada salahnya, tadi kita lupa, kita harus nyapa dulu ini Dr. Arif Nurdin. Ini dari penyintas autoimun nih, dari Alergi Imunologi Internet Solo nih ya, dari Facebook maupun Instagramnya Dr. Arif Nurdin ya. Kemudian dari Sobat Muardi nih, dari YouTube, Facebook maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi.
ya. Ini Dr. Arif Nurdin. Terus silahkan Dr. Arif Nurdin menyampaikan dulu nih, sebenarnya lupus apa sih? Kan orang pasti tanya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, kenapa kok itu dikatakan 1000 wajah Dr. Arif Nurdin? Kenapa enggak 10 wajah, 100 wajah? Baik, terima kasih Dr. Agus. Tapi mungkin sebelum menjawab, saya sampaikan dulu sebuah video ucapan selamat WLD iya, dari Tari. Ini. Bentar, belum di ini. Udah? Oke. Sorry. Ya, jadi Yayasan Titari ini merupakan sebuah yayasan yang isinya adalah para Odapus dan beberapa rheumatotimun yang lain. Apakah kau merindu? Coba buka album fotomu. Kita melalui banyak hal bersama. Setiap tahun kita bersua. Namun sayang, tahun ini yang terjadi adalah berbeda. Assalamualaikum teman-teman penyintas SLE dan autoimun dimanapun berada. Tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai pada tanggal 10 Mei yang artinya adalah Hari Lupus Sedunia, dan masih teringat dengan jelas di pikiran kita bagaimana tahun yang lalu kita mengadakan WLD secara bersama-sama di alam terbuka bersama dengan yang lain ketemu langsung, tetapi qadarullah bahwa tahun ini kita tidak bisa bertemu langsung karena sedang ada wabah pandemi COVID-19. Oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman semua, yang pertama tetap patuhi protokol dan aturan dari pemerintah untuk tetap diam di rumah, stay di rumah, ya. Kemudian pakai masker kalau kemana-mana, jaga jarak dengan orang lain, dan yang paling penting adalah hindari stres. Jangan terlalu sering membaca, mendengarkan berita-berita tentang kematian-kematian karena COVID-19 ataupun yang lain, karena nanti itu akan membuat stres dan akan menurunkan sistem imun kita. Yang kedua, selama di rumah maka tingkatkan introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Terus kita ingat-ingat semua dosa dan kesalahan kita, terutama pada Ramadan seperti ini. Maka tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan bacaan Quran kita dan lain sebagainya. Sehingga saya berharap nanti setelah COVID-19 ini selesai, kita kembali menjadi orang-orang yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, orang-orang yang semakin bermanfaat buat orang lain. Terima kasih, saya ucapkan selamat Hari Lupus Dunia, tetap sehat, ceria, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ketemu bukan berarti gak seru loh. WLD kan bukan soal perayaan hura-hura. WLD itu peringatan, perenungan, dan pemaknaan. Lupus dan kita kan satu paket. Lupus bukan aib. Lupus justru kesempatan untuk kita jadi manusia kuat. Di luar sana, banyak yang mengajak untuk memperkuat sistem imun. Tapi, apa kabar kita ya yang autoimun? Tenang, jangan khawatir, karena prinsip utamanya adalah menjaga kesehatan diri dan upayakan kebersihan lingkungan sekitar. Tahanan tubuh kita memang unik, tapi bukan berarti kita tidak bisa melawan COVID-19. Lupus saja kita bisa kendalikan. Jadi, optimis guys! Tetap patuh anjuran dokter, tetap patuh himbauan pemerintah, salah satunya ya di rumah aja. Kita sebagai Odapus tahu sendiri, jarak itu nggak nyaman. Kita usahakan agar lupus terkendali. Di rumah masing-masing kan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. COVID-19 sangat cepat menular. Dia berbeda dengan lupus, karena lupus tidak menular. Kita masih terkoneksi kok. Ini era digital, bukan zaman batu. Tidak ketemu bukan halangan untuk tidak saling berkomunikasi. Semoga dengan kita di rumah aja kita bisa membantu para tenaga medis. Tanpa COVID-19 mereka sudah sangat repot, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini.
Andai kata perlu banget kontrol ke rumah sakit, tetap terapkan imbauan untuk mengenakan masker serta social distancing. Akhir-akhir ini, sahabat medis kita berjuang demi COVID-19 putus penularannya. Mereka yang telah banyak berjasa membantu kita, bertambah tugas yang begitu beratnya. Selamat Hari Lupus Sedunia. Selamat Hari Lupus. Selamat Hari Lupus Sedunia Untuk kita semua penyintas lupus dan autoimun. 10 Mei 2020 ini kita rayakan dengan WLD dengan bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh takkan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, katakan gelapkan apapun. Kau bisa tentukan jalanku, kan ku temukan jalan yang baik. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Tidak satu pun jurasa akan bawa manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, Patah tanganku, rebus senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Ya, manusia kuat. Ini mengakhiri tadi dari World Lupus Day, ya. Terima kasih sekali nih persembahannya untuk penyintas autoimun ini ya. Mungkin tadi diwakili oleh Yayasan Ditari dan tetap manusia kuat, ya, Dr. Arif Nuruddin. Mungkin mau dilanjutkan Dr. Arif Nuruddin terkait masalah lupus tadi ya. Jadi memang tanggal 10 Mei insya Allah kita akan merayakan WLD, tetapi tahun ini mungkin kita cukup berbeda ya Dr. Arif. Yeah. Jadi kita merayakannya di rumah saja dan mungkin acara-acara yang sudah kita rencanakan di luar sementara terpending dan kita memang harus sabar dalam hal ini dan mungkin akan kita bisa sampaikan lewat online, insya Allah mudah-mudahan bisa sampaikan lewat online.
Yang jelas di tengah wabah pandemi seperti ini memang kita harus banyak sabar dan harus banyak introspeksi diri, dan yang penting tidak stres ya, jadi menjaga diri supaya tidak stres, terus tingkatkan ibadah dan lain sebagainya supaya kita bisa survive dalam pandemi seperti ini. Ya. Tadi tentang pertanyaan kenapa 1000 ya dok, memang oh ya sebentar dulu, ini kan ada yang nih dari Iman Najib nih, saya ada tanya nih, acara di Tawangmangu jadi terpending di dokter ya. Iya. Ini. Jadi memang awalnya kita akan ada acara di Balai Herbal, Herbal di Tawangmangu ya, untuk kita melihat herbal yang ada di sana. Kemarin kita sudah survei ke sana, sudah oke, sudah fix, sebetulnya sudah fix. Berarti di bulan Desember kali ya, sebelum ada COVID ya? Ya mudah-mudahan Desember sudah selesai ya dok. Jadi kita sudah fix semua ke sana, tapi ya qadarullah akhirnya kita gagal. Mudah-mudahan nanti akan kita jadikan acaranya nanti di bulan-bulan lain setelah. Oh iya, jadi gitu ya Pak Iman Najib, tadi sudah dikonfirmasi dari Dr. Arif Nurdin bahwasanya nanti ya bukan ya di luar kita ini ya, memang seperti itu. Dan dari Pak Lucy ya ini, selamat pagi, oke ya, di Garda Terdepan. Terus kemudian ada Jarod Sudiarto ya, terima kasih semuanya yang sudah join ya. Terus ini mau nyampaikan dulu, mau ada yang sudah yang bertanya? Boleh tanya aja dulu ya. Lalu banyak bicara. Ya, dari Mbak Fairunun dari Instagramnya Rumah Alergi Imunologi Solo ya. Singapura, gimana kabarnya Singapura ini ya? Dok, kalau datang bulan yang masa bersihnya hanya 10-15 hari itu, apa karena lupus atau karena obat yang dikonsumsi ini? Bahaya nggak dok nih? Ya, ini. Gimana Dr. Arif nih? Iya, jadi memang kelainan pada menstruasi, entah itu terlalu panjang atau bahkan pendek atau bahkan tidak mens sama sekali, itu memang bisa disebabkan karena penyakit autoimunnya, atau memang ada beberapa obat yang memang berefek samping terhadap siklus tersebut ya. Jadi kita tidak bisa pastikan apa karena penyakit autoimunnya ataukah karena tidak. Prinsipnya adalah ketika menstruasi dan itu tidak normal, maka biasanya kita akan evaluasi dulu selama kurang lebih 2-3 bulan. Kalau memang tetap tidak baik, maka kita akan berkolaborasi dengan teman-teman dari Opsin untuk kita lihat apakah ada perdarahan disfungsional misalnya, atau karena ada penyakit jalan atau tidak. Tapi kalau memang karena penyakitnya, kita lihat apakah satu sedang flare atau tidak. Kalau memang sedang flare, ya kita akan obati flare-nya, dan mudah-mudahan setelah flare-nya baik, kita berharap mensnya juga akan menjadi baik kembali. Jadi bisa karena faktor obat, bisa karena faktor dari penyakit yang tersebut, dokter. Iya, jadi gitu ya Mbak Fairul, dan sebaiknya nanti silakan kontrol ya, datang ke dokter yang berkompeten ya, silakan nanti konsultasi lebih lanjut di sana. Ini juga ada yang tanya dari Mediana nih ya, Instagram Alergi Imunologi ya. Instagram betul ya, Instagram ya. Dok, ini dokter pertanyaannya menyimpang dokter, dari lupus ya, menyimpang. Yang saya ingin tanyakan tentang autoimun Sjogren nih, Sjogren syndrome nih. Apabila saya autoimun Sjogren syndrome, apa boleh berpuasa ini? Ya, boleh puasa enggak ini? Ya, terus karena saya terus puasa tetapi pencernaan agak-agak terganggu nih. Nah, ini mau dokter Arif mau dari sisi syariat. Baik. Ya. Jadi prinsipnya itu di dalam agama Islam itu tidak terlalu memberatkan kepada setiap orang ya. Jadi artinya kalau memang dia tidak kuat karena penyakit, maka ada rukhsah, ada keringanan supaya tidak puasa. Tapi kalau dia kuat, maka tidak ada masalah untuk puasa. Jadi prinsipnya adalah dicoba dulu dengan puasa. Kalau memang dengan puasa itu terjadi gangguan pada perutnya, terjadi kelainan yang lebih berat, maka boleh membatalkan dan kemudian diganti dengan hari yang lain kalau bisa. Kalau tetap tidak bisa pun, maka kita ada syariat untuk membayar fidyah ya. Jadi kita membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Jadi secara hukum syariat seperti itu. Tapi kemudian secara teori apakah itu berbahaya buat orang-orang odapus? Belum ada penelitian yang mengatakan bahwa puasa itu akan memperparah penyakit autoimun. Jadi saya kira tidak ada masalah dicoba dengan puasa dulu, karena bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa dengan mengurangi karbohidrat, dengan pengurangan artinya tidak terlalu berlebihan ketika makan pun, itu malah akan memperbaiki kondisi autoimunnya. Sehingga saya kira dicoba, dan kita selalu berharap bahwa dengan puasa malah akan semakin memperbaiki kondisi autoimunnya. Tapi kalau tetap tidak kuat, maka ya sudah, kita harus membatalkan untuk kita menggapai rukhsah dari Allah tersebut. Saya kira itu. Begitu ya. Jadi saya sebenarnya dengan Dr. Arif bahwasanya semua penyintas autoimun, tidak hanya cuma Sjogren tadi, mungkin dari lupus dan sebagainya, tetap sama tadi disampaikan Dr. Arif ya. Boleh ya. Yang jelas adalah seperti pesan saya adalah kenali diri sendiri ya, kenali diri sendiri. Oh, saya itu ternyata kuat enggaknya kan diri kita yang tahu.
Tetapi alangkah baiknya tetap setelah mengenali diri sendiri, yang kedua kali adalah lihat perut kita tuh kuat enggaknya, kan? Biasanya ya Dokter Arif ya, itu kan biasanya kalau dengan penyakit autoimun dengan obat-obat seperti itu lambungnya bermasalah, ya, kadang bermasalah dengan lambung. Makanya kenali aja. Kalau memang kuat ya silahkan. Kalau enggak, tadi udah sampaikan Dokter Arif tentang rukshoh tadi, ya. Jadi bisu, begitu ya. Terus ini dari Intan ini Dokter Arif nih, ada dari Facebook ini. Pagi dokter, saya Intan Odapus 11 tahun ini ingin bertanya, apakah konsumsi imunosupresan nih Celsep, imunosupresan saya selama 6 bulan sangat berpengaruh dan menurunkan imunitas kita terutama saat masa COVID ini. Selain itu, panjang sekali nih. Selain itu, saya juga mengkonsumsi obat-obat seperti metil, amlodipin, irbesartan, bisoprolol, KVD3, D3 1000 IU, pantoprazol, atorvastatin. Apakah betul obat hipertensi golongan ARB yang saya konsumsi di atas juga bisa mempengaruhi imunitas saya dalam masa COVID ini, dan apa yang harus dilakukan untuk menjaga imunitas Odapus agar tetap stabil? Saya belum berani kontrol ke rumah sakit, sehingga saat ini obat saya minum dengan dosis tetap. Saya seorang apoteker sehingga harus tetap bekerja setiap hari pulang pergi. Nah ini, gimana ini? 11 tahun ini. 11 tahun ya? Iya. Jadi memang COVID-19 ini masih banyak sekali rahasianya, masih banyak sekali hal yang kita sendiri tidak mengerti dengan jelas ya. Tetapi memang pada penderita autoimun yang mengkonsumsi imunosupresan, jelas sistem imunnya akan berbeda dengan yang tidak konsumsi imunosupresan karena jelas akan mempengaruhi kondisi sistem imunnya. Tetapi tidak usah takut karena sampai sekarang pun belum ada penelitian yang jelas bahwa orang autoimun itu akan cenderung lebih tinggi menderita COVID atau tidak, itu belum ada. Kami sedang melakukan sebuah registrasi, bahkan bukan kami, tapi seluruh dunia sedang melakukan registrasi tentang penyakit autoimun yang terserang COVID-19. Ternyata jumlahnya sangat sedikit sekali, Dokter Agus. Jadi kemarin data yang saya terima itu sekitar kalau tidak salah 2-5 orang, hanya sekitar itu yang terserang COVID-19 dari seluruh dunia. Padahal seluruh dunia itu kan ribuan yang terserang ya. Tapi ternyata sangat sedikit. Apakah ini ada hubungannya atau tidak? Apakah orang dengan autoimun itu malah cenderung menjadi tidak terpapar COVID-19? Ini masih pertanyaan besar dan kita sedang mengkaji terus. Kita akan kaji terus apakah ini memang betul tidak sih kalau autoimun itu malah tidak terserang. Tapi kalimat saya jangan dijadikan terus jadi patokan. Wah, tidak bakal terserang nih, jadi malah bebas enggak. Sampai sekarang belum ada kesimpulannya, tetapi memang orang-orang autoimun dari data sementara itu lebih sedikit yang terserang aja dibandingkan dengan yang bukan autoimun. Padahal secara teori pemikiran kita, wah mestinya lebih rentan ya, ternyata tidak. Apakah karena memang autoimun ada sesuatu yang terkait genetiknya, terkait sistem imunnya? Saya tidak tahu, mungkin Dr. Agus Joko lebih paham tentang hal ini. Ataukah yang kedua tentang obat-obat yang dikonsumsi? Karena kemarin kan sempat beredar tentang hidroksikloroquine, dia bisa mempengaruhi replikasi virusnya. Dan ternyata memang banyak yang konsumsi hidroksikloroquine itu memang tidak terpapar gitu. Tapi ini sedang kami data, kami registrasi. Mungkin insya Allah beberapa bulan lagi kita akan keluarkan data resminya bahwa apakah betul orang yang hidroksikloroquine-nya diminum itu akan tidak mudah terserang atau tidak. Jadi saat ini saya belum bisa menyampaikan dengan jelas. Dan kemudian tentang ARB kayak kandesartan, kemudian inhibitor itu pun juga masih perbedaan pendapat yang cukup banyak ya. Jadi ikhtilafnya masih banyak ini. Ikhtilafun akbar kalau salah ini. Jadi masih perbedaan pendapat yang sangat besar. Jadi makanya saya kira kita tidak berasumsi dulu, tetapi obat yang ada dari sebagian ahli mengatakan sudahlah diteruskan dulu saja, tidak ada masalah. Ya sambil kita menunggu hasil penelitian yang terakhir. Yang penting malah jangan terlalu cetas memikirkan itu, Bu. Jadi jangan terlalu cetas mikir jangan malah jadi benar-benar kena betulan. Jadi saya kira tidak usah terlalu dipikirkan, jalani saja obat yang sudah ada diteruskan. Kalau ada apa-apa silakan konsultasi dengan DPL-nya masing-masing. Iya, betul sekali. Saya setuju, saya juga nambahkan ini. Jadi autoimun mungkin nanti juga hubungannya dengan ini, karena kan dengan tahu bahwasanya dia penyintas autoimun ya Dokter Arif, terus akhirnya kan banyak malah stay at home, malah banyak di rumah karena dia tidak mau keluar. Akhirnya kan dengan banyak di rumah, salah satu yang menyebabkan jarang terkena COVID itu bisa juga seperti itu. Tetapi tadi sudah benar sampaikan, saya juga ini memang kita baru berpikir apakah itu ya dengan penggunaan obat-obat yang tadi supresan tadi juga mempengaruhi itu, malah COVID-nya malah sulit masuk ini sebenarnya ya, karena ada antiinflamasi, antiperadang dan sebagainya ya. Dan ini jelas seperti itu, walau alam yang jelas sedang kita lihat. Kalaupun karena ada yang 1-2 mungkin ya cuman insidental aja sebenarnya ya.
Jadi itu terus ini dari Facebook dulu ya. Iman Najib Said nih. 2 bulan ini mau kontrol ke rumah sakit Dr. Mardi, takut beruntung stok obat melimpah. Tapi saat ini badan bengkak nih. Stok obat melimpah dari mana nih? Nah itu tadi, saya juga bingung nih, nggak diminum nih. Bagian gimana nih di dokternya? Nah, gimana nih? Ini bengkaknya karena gemuk atau karena jangan bengkak karena makan terus ini, Pak. Jadi bengkaknya di mana kan mesti perhatikan, kalau bengkaknya di kaki dengan di perut kan beda. Ya, beda. Kalau di perut kita tidurnya banyak, ini kelebihan makan juga bisa. Jadi saya kira yang penting bahwa kita tetap stay di rumah. Tetapi ingat bahwa rumah sakit Muwardi itu, kecuali tempat yang isolasi itu aman gitu. Jadi perlu saya sampaikan supaya orang jangan takut-takut ke Muwardi ini. Boleh ke Muwardi sudah aman, kayak poli reguler, poli general itu sudah hijau aman, insya Allah aman. Asalkan tetap patuhi protokol, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, saya kira aman. Kecuali kalau panjenengan masuk ruang isolasi, itu tidak aman. Jadi Muwardi itu secara umum aman, kecuali yang memang tempat isolasi. Tapi kalau memang obatnya masih melimpah, ini yang saya bertanya-tanya juga, ini melimpahnya kenapa? Apakah tidak diminum, apakah diminum separuhnya, saya tidak tahu, tetapi monggo dihabiskan dulu banyak sesuai dengan aturan. Kalau memang habis tetap datang ke Muwardi, saya kira tidak ada masalah. Iya, ini aneh nih, saya juga pikir nih, obat melimpah kok, punya stok obat berarti beliau banyak sekali nih dokter ya, kita tahu ini juga ya. Dan jelas itu, dan jelas gini ya, saya tambahi bahwasanya kalau tidak emergency, tidak gawat sekali, sebaiknya sih nggak usah datang ke rumah Dr. Mardi, kecuali ada tadi memang harus kontrol ya, harus kontrol, dan memang ada yang perlu ditangani secara gawat. Tapi setidaknya sebaiknya tetap di rumah ya, stay at home. Stay at home, bisa aktivitas macam-macam. Apa tadi main ya, apa tadi apalah, pokoknya bisa lah, banyak aktivitas. Ini dari mana dulu nih? Dari Facebook, Instagram. Ini Mbak Indah ya, selamat hari lupus nih, semakin kuat dan sehat untuk para odapus semuanya, jangan menyerah untuk tetap sehat. Ini ya. Terima kasih dari Mbak Indah ya. Ini untuk semua penyintas autoimun ini dari Mbak Indah. Kita harus kuat ya, semangat semuanya. Dan apalagi dalam rangka World Lupus Day ini ya. Dari Mbak Win ya. Selamat hari lupus dan rematik artritis sedunia. Kebetulan juga saya sebagai penyintas dengan 5 jenis autoimun, salah satunya SLE ya. Insya Allah saya kuat dan tetap semangat biarpun dengan autoimun ya. Selamat nih, ini ucapan selamat semuanya nih. Dari Mbak Siska nih, Mulan, terus Mbak Siska nih, selamat pagi dokter. Bolehkah bertanya, saya penderita SLE nih, kenapa nggih kepala saya selalu sakit berlebihan sampai nggak tertahan, padahal agak naik Mbak. Padahal sudah MRI juga tidak ada kelainan. Saat ini sampai rambut rontok. Terima kasih nih, ini dokter Arif nih. Baik. Ya. Baik. Jadi salah satu keluhan ataupun komplikasi dari SLE adalah adanya vaskulitis, dan vaskulitis adalah radang pada pembuluh darah, dan pembuluh darah ini bisa menyerang pada semua tempat, termasuk pembuluh darah yang ke arah otak ini. Kalau ada radang pada pembuluh darah yang ke arah otak, maka akan terjadi penyumbatan aliran darah sehingga darah tidak lancar sampai ke otak, dan ini akan menimbulkan nyeri kepala yang hebat. Jadi banyak keluhan pada SLE itu datang dengan sefalgia berat, dengan sakit kepala berat, ya. Kemudian konsulan dari neurologi juga banyak ini karena sakit kepala berat, dan memang tidak khas secara MRI, apalagi nanti kalau memang itu ada NPSLE. Jadi kemudian yang pertama karena vaskulitis, yang kedua karena adanya NPSL ya, atau neuropsychiatric SLE. Sehingga kalau memang ada sefalgia seperti itu, kita mesti lihat apakah ada flare up dari SLE-nya atau tidak. Kalau memang kita hitung skornya ada flare up, maka kita mesti terapi dengan menambahkan dosis dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita mesti lihat apakah nyeri kepalanya karena vaskulitis, ataukah karena NPSLE, ataukah karena penyebab yang lain. Bisa saja karena penyebab yang lain, SLE, kebetulan utangnya jatuh tempo, itu juga sakit kepala itu. Jadi mesti kita lihat, jadi banyak sekali penyebab sakit kepala seperti ini mesti kita lihat ya. Dan nanti kita akan atasi penyebabnya. Kalau memang NPSLE ataupun vaskulitis, kita akan bisa naikkan dosis ataupun yang lain. Saya kira seperti itu. Ya, Mbak Siska ya, seperti itu. Dan silakan nanti datang konsultasi. Ini dekat dari rumah Mbak Siska di mana ini? Kalau sekitar Solo Raya ini bisa datang ke rumah saya Dr. Mardi, Mbak Siska ya. Terus ini dari Umi M, dari Facebooknya Mardi ya. Dok, saya SLE sudah 3 tahun belakangan, sudah sekitar 1 bulan ini ada tambahan keluhan sesak dan dada nyeri. Apakah juga karena AI saya atau sebab lain dok? Saya takut COVID
karena punya riwayat beberapa kali berkunjung ke daerah pandemi dan demam, tapi takut periksa. Terima kasih. Ini susah nih. Ini Bukan agak susah, juga nih. terlalu panjang. Jadi Iya. mungkin 1 malam baru selesai ini bahasanya. Karena keluhan sesak dan dada nyeri itu kan banyak sekali kemungkinannya, Bisa karena SLE, karena pleuritis ataupun perikarditis ataupun karena yang lain ya, karena flare up dari SLE juga bisa. Atau karena asam lambung yang naik ke atas dada juga bisa. Jadi orang yang minum obat terlalu banyak, kadang-kadang asam lambungnya jadi berlebihan, kemudian naik ke atas dada, tersebut dengan gastroesophageal reflux disease. Jadi keluhan seperti nyeri dada lah, sesak lah, dan lain sebagainya. Atau juga karena penyebab yang lain, misalnya pasien dengan ada masalah di jantung, jadi ada sumbatan koroner misalnya, ataupun yang lain. Yang jelas bahwa kalau memang keluhan itu semakin lama semakin memberat, dengan obat-obatan biasa tidak bisa membaik, silahkan konsultasikan dengan dokter DPL-nya. Nanti dokter akan menganalisa kira-kira penyebabnya apa dan akan mengkonsulkan ke bagian yang memang terkait. Kalau memang curiga jantung, pasti akan konsul ke jantung, pasti akan konsul ke paru dan lain sebagainya. Dan mungkin satu lagi yang penting adalah sesak dan nyeri dada pun bisa terjadi karena gangguan psikis. Jadi kan terlalu sering mikir COVID, terlalu sering memperhatikan COVID, lama-lama malah jadi nyeri dada sendiri. Jadi stresnya pun juga mesti dikurangi. Jadi masih banyak sekali penyebabnya. Bu Umi nanti bisa konsultasi kepada DPL-nya masing-masing dan ditanyakan untuk apakah perlu konsul ke bagian atau tidak. Iya, ini betul nih, Mbak Umi ya. Jadi ini sulitnya adalah gini dokter, ini kan punya keluhan tetapi takut periksa ini, agak ini kan kontradiksi, jadi agak betul. Sulit nih menyatukan. Yang jelas tadi jangan sering baca berita info ya, tambah stres, tambah sakit, nyeri dada, ampek itu pasti, nyesek lah iya. Dokternya pun juga gitu. Dokternya juga ikut sesek nanti akhirnya. Ya, jadi seperti itu ya. Terus ini dari siapa dari Inani ya? Inani dari Instagram ya. Happy World Lupus Autoimmune ya, artritis worldwide to Dr. Arif and Dr. Joko. Oke. Saya Dr. Joko atau Dr. Agus ya? Dr. Santo. Ini dari Mas ada tinggal leren nonton live, oke ya. Terus ini cuma usapan. Terus ini ada dari Little Angeli. Oh, Angeli bisa ini. Oh iya. Vivi ini, ada Dokter Vivi juga ini ikut. Ya, selamat ya. Gimana kabar di sana ya? Selamat pagi dokter nih. Mau tanya, saya disuruh rawat inap sama dokter di sini untuk diberikan injeksi pengencer darah setiap bulannya karena saya memang lupus 16 tahun nih. Dan baru-baru ini ketahuan juga autoimun yang lain. Apa nih? Yang lain, APS nih. Jika memang saya rawat inap, apakah aman saja dok? Apa yang harus saya lakukan ketika berada di ruang perawatan? Jujur sebenarnya rada takut dan was-was, tapi kembali lagi Bismillah. Semoga Allah selalu melindungi. Amin. Ya, ini gimana nih? Ya, saya kira kalau memang membutuhkan. Oh ya, ini tambah nih. Oh ya dok, kondisi saya juga sekarang lagi hamil 7 bulan. Ya agak repot juga nih. Hamil 7 bulan, dia ada ini seperti ini, ya. Disuruh untuk rawat inap bagaimana nih? Ya. Iya. Ya, saya kira dokter yang menyuruh rawat inap sudah mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk ketika hamil bisa atau tidak ya. Dan memang pada penderita dengan antifosfolipid syndrome itu kan terjadi trombus, terjadi sumbatan pada pembuluh darah sehingga mesti harus dianjurkan. Karena itu akan berpengaruh juga kepada kehamilannya. Jadi saya kira tetap ikuti petunjuk dari dokternya, dan dokter saya yakin sudah mempertimbangkan tentang keamanannya, tentang segala macamnya. Jadi saya kira tetap diikuti saja petunjuk dari dokternya tersebut. Dan apa yang harus dilakukan? Ya sudah, rawat inap seperti biasa, tetapi memang jangankan di rumah sakit, di luar pun kita mesti pakai masker kan. Jadi tetap pakai masker di rumah sakit, tetap pakai masker, kemudian tetap social distancing, jaga jarak, rajin cuci tangan dan lain sebagainya, itu yang bisa dilakukan. Saya kira seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi Mbak Little Anjali ya, enggak apa-apa, enggak usah takut. Dokter pasti sudah memikir tadi udah, betul ya. Dari Instagramnya Muardini Siska ya. Selamat pagi dokter nih, bolehkah bertanya, saya penderita SLE, kenapa nggih kepala saya selalu sakit? Oh, tadi ya sudah. Oh, sudah semua nih. Bawahnya nih. Haryanti ya. Selamat WLD ya, semoga tetap sehat kuat, dapat melaksanakan puasa dan di saat COVID bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Amin ya. Ini sudah nih Mbak ya. Nah, sudah. Ini tadi sudah ya. Ini yang tadi. Pagi dokter Arif ini penyintas tadi autoimun SLE juga dok. Jadi kadang saya bingung dok, kalau dalam kondisi flare apakah obat imunosupresan ada perbedaan untuk jenis autoimun apa sama ya? Iya, jadi untuk imunosupresan itu
kerjanya kurang lebih hampir sama, tetapi untuk pengkhususannya juga ada pengkhususan yang tertentu. Seperti misalnya kapan mycophenolate mofetil ataupun Celsep dipakai? Sel dipakai kalau memang dia lebih cenderung kepada kelainan ginjal. Kapan misalnya siklosporin dipakai? Siklosporin dipakai mungkin lebih banyak yang ke arah gangguan hematologi. Kapan hidroksikloroquine dipakai? Itu dipakai pada saat gangguan artritis misalnya. Jadi masing-masing memiliki kekhususan walaupun kurang lebih fungsinya kurang lebih hampir sama. Tapi memang ada beberapa kekhususan yang mesti kita perhatikan di situ. Dan silakan tanyakan lebih lanjut kepada dokter DPL-nya, misalnya memberikan Celsep, kenapa memberikan Celsep? Artinya dia lebih ke arah mana kerjanya gitu. Saya kira dokter akan bisa memberikan penjelasan dengan jelas. Artinya bahwa imunosupresan tidak dipakai pada semua autoimun, tapi ada pengkhususan-pengkhususan yang mesti kita lihat. Dan saya yakin dokter yang memberikan pun juga sudah mempertimbangkan itu. Kenapa harus diberikan Celsep, kenapa harus diberikan Myfortic, kenapa harus diberikan Sandimun misalnya. Maka itu semua sudah ada alasannya masing-masing. Saya kira. Gitu ya, Mbak Wina ya. Dari Facebook nih, dari Momo Isa ya. Anak saya umur 19 bulan, 19 bulan atau 19 tahun ini, ITP. Harusnya kontrol ke rumah sakit tapi takut karena adanya corona. Gimana ya dok? Kan masih minum obat metil, tapi obatnya udah habis. Keadaan anak sih baik-baik saja nih. Bulan. Ini 19 bulan atau 19 tahun ini? Kayaknya Isa salah nih ya. 19 tahun ini ya yang dimaksud Mbak Momo Isa nih ya. Ya memang untuk penyakit ITP ini mungkin nanti dokter Agus juga menambahkan, ITP ini memang salah satu obat yang dipakai adalah metilprednisolon ya, steroid, dan memang harus diminum terus sampai dengan dia remisi total. Artinya ketika memang belum ada remisi, trombosnya masih cukup tinggi, maka harus terus diteruskan obatnya. Kalau habis bagaimana? Kalau memang ibu bisa konsultasi dengan dokter DPL-nya, saya kira konsultasi lewat online, bisa lewat WA ataupun lewat yang lain. Atau kalau tidak, maka silakan cek cek sendiri trombositnya. Kita lihat kalau masih cukup rendah, maka obat metilnya pun diteruskan dengan dosis yang sama. Saya kira tidak bisa menghentikan metil sembarangan tanpa harus konsultasi kepada dokter DPL-nya. Saya kira seperti itu. Ya, betul. Ya, jadi setuju dengan Mbak Momo Ica ya. Ini mungkin yang dimaksud 19 tahun, kalau 19 bulan ya dokter Arif ya. Ya bisa juga 19 bulan, tapi 19 tahun ya. ITP tadi sudah sampaikan, jangan sekali-kali menyetop atau memberhentikan metilprednisolon ya. Oh, masih bayi. Oh, 1 tahun setengah ya, masih bayi ya. Sebaiknya tetap apapun kalau dari kita, ini kan kita dari penyakit dalam ya, dari orang dewasa, tapi sebaiknya kontrol ya, silakan konsultasi ke dokter yang sebagai yang merawat ya, yang merawatnya. Tapi kalau dari kita, dari yang bagian dewasa mungkin sama dengan anak kecil ya. Jadi tetap jangan sekali-kali menghentikan penggunaan steroid langsung mendadak, apalagi udah dipakai jangka panjang. Jangka panjang harus di stop, tidak boleh ya. Tetap nanti apakah dia butuh tambahan obat yang lain atau tidak, atau cukup hanya metil saja. Ini kan nanti perlu dipikirkan ya. Sebaiknya kontrol. Tidak usah takut. Ini kan termasuk yang penting juga ya dokter Arif ya, dan harus datang nih. Di Instagram nih, dari siapa nih Mbak? Ini dari Afif Fufti nih. Selamat pagi dokter ya, izin bertanya, untuk penyakit autoimun seperti SLE dan RA, prinsip pengobatannya adalah supresi imun. Apakah pengobatan yang meningkatkan imun akan berdampak memperparah autoimun ini? Ya, dari Afif Fufti ya. Iya. Iya, Bapak atau Ibu? Bapak ya. Ya, jadi memang semua penyakit-penyakit autoimun itu, entah itu SLE, entah itu RA, entah itu Sjögren, entah itu ankylosing spondylitis, semuanya sama. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang menyebabkan sistem imun yang meningkat, maka dikhawatirkan terjadi proses imun yang meningkat, dan itu imun yang autotoksik, yang dia menyerang tubuh kita sendiri. Maka sebaiknya tidak mengkonsumsi obat-obatan yang dicurigai akan meningkatkan sistem imun. Dan ini kebanyakan pada herbal misalnya. Maka ketika mengkonsumsi herbal pun harus dikonsultasikan kepada DPL-nya masing-masing. Apakah ini boleh atau tidak? Karena beberapa herbal itu meningkatkan sistem imun, dan itu akan semakin memperparah penyakitnya, akan menyebabkan flare up. Ada banyak contoh kasus ya, yang dia sudah baik, kemudian dia tergiur oleh tawaran-tawaran herbal, kemudian dia minum herbal sembarangan tanpa konsultasi dulu. Yang terjadi adalah flare up, bukan baik tapi dia malah flare up. Padahal penjualnya mengatakan ini akan meningkatkan sistem imun. Betul, penjualnya betul meningkatkan sistem imun, tapi buat orang autoimun maka itu tidak boleh.
Saya kira harus hati-hati terhadap makanan yang meningkatkan sistem imun. Saya kira itu. Ya, terus ini ada tambahan juga nih dokter Arif. Lalu bagaimana apabila pasien autoimun yang tadi terkena suatu infeksi virus nih? Apakah tetap diberikan imunosupresan atau ditingkatkan imunnya? Nih. Ya. Saya kira ini harus ada kolaborasi antara dokter yang menangani autoimun dengan dokter infeksi. Dan kita akan diskusikan sebatas mana kita harus menurunkan imunnya ataupun harus menaikkan imunnya. Ini juga sama kerja kalau ada pasien dengan sepsis berat dengan autoimun juga sama kan. Jadi ada beberapa yang mesti kita diskusikan. Ini tidak bisa misalnya kalau panjenengan terserang infeksi virus seperti itu harus konsultasi kepada dokternya, tidak boleh mengobati sendiri ya. Dan secara prinsip bahwa dari beberapa jurnal dikatakan tetap pengobatan autoimunnya diteruskan, kemudian kita menambahkan beberapa obat-obatan yang memang baik untuk virus tersebut, bisa menambahkan antivirus misalnya dan lain sebagainya. Jadi memang sistem imun yang adalah sistem imun yang autotoksik, yang dia tidak baik, tetapi tidak semuanya tidak baik kan, pasti ada yang masih baik. Artinya kita masih berharap dengan yang baik ini akan bisa membantu penyembuhan penyakit virusnya tersebut. Saya kira seperti itu. Ya, pendapat ya. Jadi apapun ya. Tadi penggunaan tambahan untuk yang meningkatkan sistem imun harus hati-hati ya. Hati-hati ya. Apalagi di era pandemi. Tidak hanya di pandemi ya dokter Arif ya, mungkin di keseharian pun ya hati-hati dengan penggunaan obat-obatan yang suplemen lah, bukan obat tapi sebenarnya suplementasi tambahan untuk meningkatkan sistem imun ya. Hati-hati untuk yang penyintas autoimun. Dan untuk yang virus tadi sudah ya, virus juga sama. Jadi intinya kewaspadaan, hati-hati untuk tambahan penggunaan atau obat tradisional untuk meningkatkan sistem imun. Terus ini di mana Mbak nih yang dari Siska ya? Oh ya nih, oh ya cuma baca nih ya. Terima kasih dokter nih, jadwal kontrol minggu depan nih. Oh ini pasien dokter Arif, ini pasti dokter Arif nih. Siska Ica nih ya. Oke. Oh yang ini tadi. Oke. Oke, terus bawahnya tadi Mbak, bawah lagi ada yang tanya nih di Dok mau nanya di musim panas sering gatal apa ini karena autoimun juga nih dari Haryanti nih. Musim panas gatal ya, gatalnya di telinga. Iya, sebelum saya jawab, saya perhatikan kok kita semakin gemuk ya, Dok. Saya perhatikan kok saya kok gede ya ternyata. Ya. Padahal apakah ini karena efek isolasi? Jadi Ramadannya terlewat dari lebih banyak isolasi ini. Nah, ini efek kamera. Efek kamera. Ini efek kamera. Atau efek baju yang kekecilan. Saya kira kok ini. Jadi saya mikir ya. Saya juga ini enggak. Iya, kita berdua gemuk juga ya. Iya. Ya, jadi gatal-gatal ini memang masih banyak sekali kemungkinannya. Jadi tidak bisa kita generalisir bahwa gatal ini pasti karena autoimun, tidak bisa. Tapi bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga tidak. Kepanasan, gatal, mungkin iya, mungkin tidak. Jadi masih banyak sekali penyebabnya. Yang jelas mesti kita lihat bentuk gatalnya seperti apa, kemudian munculnya ketika apa, ya dan lain sebagainya. Jadi saya tidak bisa menjudge bahwa ini pasti karena autoimun. Bisa jadi karena penyebab-penyebab yang lain. Mesti kita lihat. Dan bisa diberikan obat-obat untuk mengurangi gatal misalnya, nanti silakan konsultasi kepada dokter detailnya masing-masing. Jadi tidak hanya karena autoimun, bisa karena penyebab-penyebab yang lain. Saya kira itu. Ya, saya tambahkan nih Mbak Haryanti, memang seperti itu ya, gatal tidak hanya cuma banyak faktor tadi sudah sampaikan ya. Jadi yang jelas yang paling simpel adalah seperti ini ya. Ada juga orang yang dia itu memang sangat sensitif terhadap keringatnya sendiri. Makanya sebaiknya gini, Anda nanti Mbak Haryanti ya, kalau banyak berkeringat langsung lap, ganti baju ya, paling nggak 3-4 kali sehari ya, ganti baju. Dan sebisa mungkin jangan sampai berkeringat banyak. Itu tips paling gampang ya. Mari pakai sabun bayi ya, dan hindari yang panas matahari terik. Itu aja yang paling gampang ya. Nanti baru kita evaluasi untuk sebenarnya alerginya apa saja sih. Autoimun juga bisa ya dokter tadi ya, sudah sampaikan memang alergi juga bisa dari autoimun juga. Ini di Instagram juga nih dari Karena Lintang ya. Lintang nih. Assalamualaikum dokter ya. Dok, gimana tipsnya biar tetap bisa kegiatan di luar, tapi ini saya lagi flare up dok dan muntah-muntah terus. Nah, ini gimana nih? Solusinya adalah di rumah saja. Jadi ini solusi yang paling tepat. Jadi kalau memang sedang muntah-muntah, kita bisa bayangkan kan jenengan pergi keluar nyetir sambil mulai itu kan aneh sekali. Jadi saya kira kalau memang muntah-muntah seperti itu mesti di rumah ya, jangan berkegiatan dulu. Apalagi saat ini sedang flare up. Jadi kalau flare up dan muntah-muntah maka stay di rumah, kemudian sehatkan diri.
jangan terlalu stres dulu, kemudian istirahat yang cukup, untuk acara di luarnya ditunda dulu saja. Itu tips yang paling bagus saya kira. Nah, tuh saya setuju nih, stay at home nih. Bang Ralita tetap di rumah tuh ya. Apapun kalau udah seperti ini ya sudah, berarti kan kenali diri sendiri dong, kenali diri sendiri. Kalau kamu mutah-mutah, pusing kepala, ya berarti apa solusinya? Ya istirahat di rumah, selesai itu sudah selesai ya. Kan bisa dari ini kerja dari sementara istirahat dulu, namanya orang sakit ya. Ini ada komentari kita tadi, Dokter Arif ini dari Inani tadi. Saya juga makin gemuk dok loh ini. Lah apa efek karena belum bisa jalan itu dok? Nah kalau kita sih enggak, karena kita mungkin ini karena efek kamera ini. Ini kamera jahat nih. Nanti besok kita pesan yang kamera yang agak langsing ya. Terus ini dari Mbak, tulisannya tadi. Ini dari Mbak, ini dari alergi imunologi dulu. Ini dari Bu Ratna Triana ya. Mana tadi? Dok, ini saya nyeri kepala ini, oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Izin bertanya dok, selama bulan puasa ini alhamdulillah kuat puasa dok, tetapi mulut semua rasa pahit sekali. Meskipun setelah buka puasa tetap pahit sekali meskipun makan dan minum yang manis-manis dan rambut rontok berat dok. Apa yang harus saya lakukan? Obat selama puasa sudah tertib dok. Nyeri kepala akut dan memar-memar. Terus kemudian sudah waktunya kontrol ke RSCM, tapi belum berani dok. RSCM, di RSCM ya? Iya. Dulu kayaknya pernah ketemu saya belum? Saya lupa ya. Jadi gimana nih? Ini solusinya apa nih? Gimana nih dokter Arif nih? Jadi memang ketika puasa ini memang orang yang memiliki sakit mah misalnya, maka dia mungkin akan cenderung lebih potensial kambuh ya. Dan salah satu tanda dari asam lambung yang naik ke atas dada itu adalah mulut pahit, tenggorokan kering, mulut kering ya, kemudian tidak nyaman di dada, terasa panas dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satunya karena itu. Jadi saya kira kalau cuma mulut pahit saja dan ini memang saat ini sedang puasa, tidak ada keluhan pada perut yang sangat sakit, saya kira sudah ini hal yang wajar saya kira kalau hanya perut pahit. Tapi kalau sudah dengan nyeri kepala yang hebat, kemudian ulu hati yang sangat sakit, maka perlu dilakukan terapi untuk asam lambungnya. Jadi salah satunya adalah karena masalah di lambung. Kemudian mulut pahit ini juga karena masalah yang lain juga bisa. Mungkin ada memang masalah di mulutnya, mungkin ada faringitis, mungkin ada tonsilitis dan lain sebagainya juga mungkin merupakan salah satu penyebab dari mulut pahit. Jadi mesti kita lihat kira-kira penyebabnya apa dan nanti kita akan atasi penyebabnya itu. Saya kira itu. Ya gitu ya Mbak Rana ya, dan sebaiknya nanti kontrol ke RSCM lah. Kalau enggak ya ke dokter yang dekat, mungkin dokternya dokter siapa saya kurang tahu, mungkin pernah ketemu saya di RSCM dan lupa nih ya. Bu Rana semoga tetap semangat untuk semuanya dan penyintas autoimun semuanya ya, tetap semangat. Ini juga pertanyaan agak ini di luar konteks ini ada dari Mbak Rin ini ya. Bagaimana mengatasi GERD nih dok? Ini sebenarnya ya tadi udah sampaikan sekalian, dokter Arif sekalian enggak apa-apa. Ya, jadi GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. Jadi adanya asam lambung yang naik ke atas dada. Kenapa bisa naik ke atas dada? Karena katupnya itu lemah. Namanya sphincter ataupun katupnya lemah sehingga mudah naik ke atas dada sehingga terjadi rasa tidak nyaman. Kenapa bisa lemah? Karena kebiasaan yang tidak baik, misalnya setelah makan langsung tiduran, ini akan menyebabkan lemahnya katup sehingga jadi GERD. Makan terlalu kenyang kemudian tidur bolak-balik gelegean misalnya sendawa, maka itu juga bisa menyebabkan GERD. Maka yang paling baik dilakukan adalah yaitu hindari makan terlalu kenyang, hindari posisi tiduran setelah makan ya, hindari stres, panik, cemas ya. Ini akan memperbaiki kondisi GERD-nya. Kemudian minum obat secara teratur dari dokter yang memberikan. Kalau memang tidak baik, silakan konsul kepada dokter penyakit dalam bagian gastroenterologi. Saya kira itu. Ya, betul sekali. Tadi sudah disampaikan bagus sekali, dan terakhir adalah hindari stres. Itu penting itu Mbak Rin ya. Karena apapun kita stres itu menyebabkan mudah GERD tadi ya. Sekecil apapun stres, makanya berbahagialah, biasanya diajak ke mall. Apalagi sekarang gini pandemi kan mall-mall pada tutup nih dokter Rin. Kalau tutup segini kan kita tidak bisa kemana, stay at home. Tapi stay at home terus stres lagi, akhirnya jadi GERD lagi. Ini dari Facebook nih, Rumah Sakit Dr. Mati nih. Dari Umi ya. Tadi ya, maaf dok nanya lagi nih, apakah lebam-lebam tanda sedang ada masalah dengan trombosit maksudnya? Karena ini saya sedang lebam-lebam parah. Apakah ini tanda darurat sehingga saya bisa ke rumah sakit? Saya tidak dibekali obat SLE 2 bulan oleh DPL karena biar enggak. Oh, maksudnya sudah dibekali. Sudah dibekali. Ini bacanya memang kita harus ini. Bahasa gaul nih. Saya ya umur pada kita umurnya masih 36 Mbak. Iya. 20. Gimana nih Dokter Arif? Iya. Ya jadi
memang lebam itu merupakan salah satu tanda kalau trombositnya turun. Tetapi pada pasien autoimun tidak hanya karena trombosit turun, bisa karena vaskulitis juga bisa, ya. Bisa karena vaskulitis, trombosit turun ataupun karena masalah yang lain. Jadi kalau saran saya, kalau memang lebam punya parah dan memang ada tanda-tanda flare up dari yang lain selain lebam, maka silakan konsultasikan dengan dokter DBL. Saya tidak tahu kalau di tempat lain bisa nggak sih lewat via SMS ataupun WA ya. Kalau bisa itu maka silakan konsultasikan. Kalau memang tidak, silakan cek laboratorium terutama untuk melihat trombositnya dan kemudian konsultasikan kepada dokter tersebut. Saya kira tidak perlu takut ke rumah sakit kalau memang kondisi gawat ya. Memang kalau tidak gawat sebaiknya tidak ke rumah sakit. Tapi kalau kondisi gawat jangan takut-takut. Nanti akhirnya orang terbebas dari COVID tapi meninggal karena penyebab yang lain kan banyak itu akhirnya kan. Jadi hati-hati. Jadi kalau memang saatnya memang dipandang darurat, silakan ke rumah sakit saja untuk konsultasi. Saya kira itu. Ya, betul ya. Jadi apapun itu karena gawat konsultasi ya. Udah dikasih apalagi udah kasih walaupun kasih 2 bulan tapi kalau ada apa-apa emergensi gawat darurat datang aja enggak apa-apa ya. Karena itu sebenarnya kadang lebih berbahaya nih mungkin dibanding COVID-nya. Tapi sebenarnya semua dua-duanya bahaya. Tetapi apapun datang ya, kontrol. Oh, ada yang mau ditanya? Udah ada ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga yang dari tadi nih. Jadi ada yang tanya nih, Mbak Inani lagi nih. Ini nih. Dok, perut saya yang bagian tengah ke kiri, ke kanan, loh. Bagian tengah ke kiri, ke kanan, atas kok sakit dok. Apakah seperti itu perlu di USG organnya campur senep? Nah, campur senep ini. Terus kemudian kalau nggak bisa jalan ya nggak bisa jalan-jalan dok. Kan boring dok. Wah, gimana? Repot nih. Iya. Saya juga bingung. Ini saya bingung juga nih jawabnya ini. Ini gimana jawabnya? Mbak Inani itu kalau saya tidak salah memang kondisinya kondisi tiduran terus ya karena memang tidak bisa berjalan sehingga saya kira kalau orang imobilitas jadi tidak bisa mobil sama sekali maka akan ada banyak keluhan. Salah satunya adalah terjadinya hipomotilitas, jadi motilitas sosial menjadi berkurang sehingga terjadi rasa kembung, rasa sebah dan yang lain-lain. Dan itu memang banyak terjadi pada orang yang tidak beraktivitas sama sekali. Tetapi kita mesti lihat juga karena peningkatan asam lambung pun juga akan menunjukkan keluhan yang kurang lebih sama. Jadi tidak nyaman di perut sebelah ulu hati, kiri, kanan, kadang kemana-mana. Nah ini juga salah satu dari asam lambung misalnya. Atau karena penyakit-penyakit yang lain. Kalau memang dengan obat-obatan lambung tidak bisa membaik, silakan lakukan USG pada perut untuk memastikan kondisi dalamnya seperti apa. Jangan-jangan hamil, malah aneh kan? Atau iya, karena juga masalah yang lain ya. Jadi saya kira dicoba dengan obat-obatan lambung dulu. Kalau memang tidak ada perubahan, silahkan konsultasikan dengan dokter untuk dilakukan USG. Saya kira seperti itu. Ya, ya, Mbak Inani ya, saya sudah sampaikan itu. Boring lah kalau stay at home, semuanya boring juga nih sebenarnya ya. Tapi kalau ada aktivitas mungkin insya Allah sih tidak akan boring ya. Dari Mbak Delta nih, Delta Ayah ya. Dok, penyebab dari penyakit ISK itu apa ya dok? Terus penyembuhannya gimana? Obat apa yang harus diminum? Ini juga di luar topik juga nih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Ya. Jadi ISK itu ini wanita ya atau cowok? Delta Aira. Mungkin ya. Bisa wanita bisa cowok. Ya, tergantung waktunya ya. Jadi saya kira penyebab ISK itu yang pertama adalah memang misalnya buang air kecil di tempat yang tidak bersih. Ya, di toilet-toilet yang tidak bersih misalnya, terutama pada wanita itu kan lebih cenderung terbuka untuk alat kelaminnya dibandingkan dengan laki-laki, maka ini salah satu penyebab untuk terjadinya ISK. Yang kedua adalah menahan buang air kecil dalam waktu yang lama, maka air kencing yang harusnya keluar dia tertahan itu menjadi wahana untuk tumbuhnya kuman, jadi ini pun akan bisa menyebabkan ISK. Atau karena penyebabnya lain, ada batu misalnya, maka ini pun juga bisa menyebabkan ISK ataupun yang lain. Jadi banyak. Dan bagaimana cara penyembuhannya dengan obat? Ya, kita biasanya akan berikan antibiotik untuk ISK dan yang jelas menghindari apa yang tadi saya sampaikan, menghindari menahan kencing, menghindari kencing di tempat yang kotor dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Ya, ya gitu ya. Ini juga karena Dokter Arif ya, ini ternyata 1 jam itu cepat sekali ya. Sebenarnya kalau kita nanti bicara lagi mungkin sampai sore bisa kuat ini Dokter Arif ya. Kayaknya ya. Tapi ya, ampun 2 jam lagi yang. Dan seperti, satu lagi ya, ini satu lagi walaupun ini memang, ini yang mana nih? Oh yang Faiz Irma dulu ya. Dok, kalau trombositosis apa bisa disebabkan oleh autoimun ini? Ini trombositosis ya? Oh, trombositnya naik sekali, oke. Gimana Dokter Arif ini? Ya, bukan trombosis ya, trombositosis ya. Mungkin Dokter Agus nanti kalau jarang ya ada trombositosis, biasanya akan ada trombositopenia karena autoimun.
Tapi kalau trombositosis biasanya keganasan yang sering timbul ya. Tapi kalau autoimun saya jarang menemukan trombositosis. Kalau trombosis, ya trombosis artinya ada penyumbatan pada pembuluh darah itu pada APS ya, atau pada autoimun yang lain. Sedangkan trombositosis artinya trombosisnya meningkat itu jarang kita temukan. Biasanya ada pada keganasan, kalau pada autoimun sangat jarang. Saya kira tidak. Ya betul sekali. Ya. Memang sangat jarang ya kita dapatkan trombositosis tadi ya. Ini maksud trombositosis adalah jumlah trombosisnya meningkat ya dibanding yang normal. Kalau betul tadi sampaikan Dr. Arif bahwasanya trombosis yang sering kita dapatkan karena memang adanya sumbatan, karena memang ada autoimun ya, jedal-jedal jadi bisa nyumbat trombosis. Trombositosis sih memang bisa dari autoimun ada, tapi memang sangat-sangat sedikit sekali prevalensinya. Bisa, tapi memang terbanyak adalah di faktor keganasan ya, atau memang penyakit di bagian hematologi itu ada. Nah, tapi untuk autoimun kemungkinannya sih masih ada tapi kecil sekali. Terus ini untuk satu lagi ya Mbak Mary ya, karena memang waktunya ini dari Nur Suhardiah ya. Selamat siang dokter, ini selamat pagi ya. Selamat pagi. Saya RA sudah 1 minggu lebih rambut rontok. Apa ada hubungannya dengan penyakit saya? Matur nuwun dok, kemarin mau matur lupa. Keluhan yang lain kemarin sudah ditanyakan waktu kontrol. Nah ini, berarti udah ketemu dokter Arif nih. Oh ini Bu Nur ini merupakan saya yang selalu ngefans sama beliau. Iya benar. Karena ya semangat terus ya. Saya RA sudah 1 minggu lebih rambut rontok ya. Jadi rambut rontok ini memang bisa disebabkan karena autoimun ya, atau juga bisa disebabkan karena obat-obat DMARD. Obat DMARD seperti methotrexate, leflunomid itu memang juga salah satu efek samping adalah rambut rontok. Tetapi saya kira tidak usah dikhawatirkan, karena nanti kalau sudah saatnya tumbuh dia akan tumbuh sendiri rambutnya. Saatnya dia akan tumbuh sendiri. Nunggunya tumbuh. Ya makanya. Karena memang saat ini sedang mengkonsumsi DMARD dan sedang RA, sedang kondisinya belum remisi total. Saya kira itu hal yang wajar kalau rambutnya rontok. Jadi saya kira sabar dulu, kan pakai jilbab, jadi saya kira tidak akan kelihatan ya. Saya kira itu, ya. Iya, betul sekali ya. Dan ini karena waktunya terbatas sebenarnya untuk yang sobat muardi dan penyakit autoimun sekalian, ya mohon maaf nanti memang kalau yang belum bisa terjawab karena memang waktunya terbatas. Dan jangan lupa untuk yang di sobat muardi maupun penyintas autoimun, kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Silakan nanti bergabung, silakan join di grup komunitas autoimun. Silakan dicatat nomor WA-nya di 0852 8206 2239 ya, saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Silahkan nanti bergabung join di komunitas autoimun, nanti kita bisa sharing bersama. Dan hasil rekaman live streaming ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi jangan kecewa kalau memang tidak bisa menikmati atau mengikuti ya Dr. Arif, karena ini kan jam tayang kita kan jam tayang yang live ini biasanya masih kerja ini. Tapi kan saat sekarang kan stay at home ya, work from home. Otomatis kan bisa di rumah, tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa, bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan jangan lupa kalau sudah dilihat, itu di like, di follow, di subscribe ya. Kemudian di share. Boleh di share, ini tidak ada hoax ya. Jadi boleh di share, sekaligus nanti jangan lupa di subscribe. Dan untuk yang terakhir ya, Dr. Arif, karena ini waktunya sudah mau habis, mungkin yang sekelumit atau pernyataan dari Dr. Arif ini tentang masalah tadi lupus. Mungkin masalah untuk yang lupus D ataupun saran untuk penyintas autoimun sekalian ini, dokter. Jadi World Lupus Day itu bukan ajang kita bergembira karena kita punya penyakit lupus ya. Tapi World Lupus Day itu adalah ajang kita untuk mengingat kembali introspeksi diri dengan penyakit lupus ini. Apakah kita sudah bisa sadar? Apakah kita sudah bisa mematuhi aturan dari dokter yang dianjurkan ya? Apakah kita sudah bisa bermanfaat buat orang lain? Ini yang paling penting. Dan yang kedua, kita bisa saling silaturahmi dengan yang lain, baik itu lewat langsung ataupun lewat media online. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih sekali ya, Dr. Arif. Dan terima kasih Dr. Arif atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini di acara Sang Kopi Hangat. Dan kita bisa ketemu lagi di setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10. Di acara Sang Kopi Hangat kita akan bahas berbagai macam topik autoimun. Dan nanti mungkin Dr. Arif kita hadirkan lagi ini ya, di acara kita dengan topik mungkin yang berbeda lagi ya, Dr. Arif ya. Dan terima kasih juga untuk semua penyintas autoimun dan sobat muardi yang sudah mengikuti acara ini. Kita bertemu kembali di topik yang akan datang di setiap Rabu pagi. Dan kita coba sekian untuk acara Sangit Kopi Hangat di pagi hari ini. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Arif.